hari ini? Pasti semuanya luar biasa kan? Nah adik-adik, tadi kakak tadi bawa kain, terus muter-muter kan gini-gini muter. Nah terus kakak juga pakai kain juga. Nah adik-adik tahu nggak? Hari ini kita akan beribadah dengan tema yang berbeda. Enggak kayak biasa-biasanya. Kenapa? Iyalah beda. Karena tema kita hari ini adalah tema Nusantara. Ya adik-adik. Nah sekarang kan bulan kemerdekaan nih. Nah jadi kakak juga tante, iya tante makin tua kan. Nah mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi tante nggak sendirian, tetapi ditemani oleh, kau panggil ya. Pertama adalah Karen. Ya, dan selanjutnya adalah Maxwell. Iya. Oke, kelewatan ya. Oke. Yuk, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, oke, dengan penghormatan. Sama-sama bangkit berdiri ya. Musik. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kodenya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Isi itunya. Tegak, gerak. Oke adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sekarang kita mau beribadah. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita beribadah, kakak mau mengajak, ngapain ya? Kakak lihat dulu ya. Oh kakak, tante maaf. Tante mau mengajak kalian untuk bermain. Yeay! Siapa di sini yang suka main? Siapa? Oh, mereka senang juga main. Nah, adik-adik, kita akan bermain game, yaitu adalah menebak benar atau salah tentang pahlawan Indonesia. Oke, tapi sebelum itu kakak butuh ada yang menemani.
Karena nggak mungkin mereka hanya cuman berdua. Ya, kakak lagi. Maaf, lo dek, umur. Oke, Tante akan memanggil yang pertama adalah Om Abraham. Ayo Om Abraham. Ayo Om Abraham. Yeay. Oke. Tunggu. Cuman Om Abraham? Enggak, masih ada satu lagi. Jadi kita akan bagi dua tim. Dua tim yang akan mengikuti game ini. Dan selanjutnya, Tante akan panggilkan adalah Cilisa. Yeay. Oke, nah, tapi udah lengkap pemainnya. Udah, dan sekarang Tante akan mengambil alatnya gitu kan. Oke adik-adik, nah ini dia. Kayak main itu ya, tenis meja kan gitu kan. Oke, di sini Tante akan jelaskan kalau yang berwarna itu salah dan yang tidak ada warnanya ini benar. Jadi buat Om Abraham dan Cilisa, Karen dan Maxwell akan menebak benar atau salah. Oke? Sudah siap? Ini satu grupnya dan satu lagi. Oke, mantap. Oke. Udah siap? Udah siap? Oke. Nah, benar atau salah? Di gambar ini adalah Insinyur Soekarno-Hatta. Benar atau salah? Ya, oke. Benar atau salah? Silakan. Iya, benar. Benar. Jawabannya adalah benar. Oke, selanjutnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Gambar ini adalah Zakius. Benar atau salah? Maaf, Tante gak bisa tahan ketawa. Benar atau salah? Ya, salah. Jawabannya adalah Kapten Patimura. Oke, selanjutnya ini benar atau salah? Benar atau salah? Dia adalah Teguh Wisnu. Ya, benar atau salah? Jawabannya? Ya, salah. Jawabannya adalah Tuanku Imam Bonjol. Yeay. Terakhir. Yang ini terakhir. Benar atau salah? Jangan. Benar atau salah? Dia adalah Megawati. Benar atau salah? Oh, iya, salah. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Yeay. Ternyata teman-teman kita di sini hebat. Tahu pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah berjuang. Wes. Nah, oke adik-adik, kita tadi sudah bermain ya. Oke, terima kasih buat Om Abram, Maxwell, Cilisa, dan Karen. Sampai jumpa. Kita sekarang mau beribadah. Bye-bye. Terima kasih buat kerjasamanya. Ya, oke. Terima kasih ya buat kerjasamanya. Sekarang, nah, adik-adik di rumah, kita akan mulaikan ibadah kita. Nanti kita akan menyanyikan puji-pujian. Puji-pujiannya karena bertemakan Nusantara,
Maka puji-pujiannya juga dari beragam-ragam bahasa. Yang pertama, ya dari bahasa Manado. Yang kedua, bahasa Sunda. Yang ketiga, bahasa Jawa. Dan yang keempat adalah bahasa Nias. Nah adik-adik, sekarang kita udah siap untuk memuji Tuhan ya. Udah semangat tadi, udah pemanasan. Nah, mari sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau melompat, kami mau menyanyi, kami mau bersorak buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap melompat bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Puji Tuhan adik-adik semua, pagi hari ini mari kita mau memulai ibadah kita dengan kita menaikkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu dari bahasa Manado dengan judul Bapa yang Kekal. Mari semua yang tahu lagu ini, ada liriknya di bawah, kita mengikuti pujian ini bersama ya. Kita nyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lagu ini dari awal. Kasih yang sempurna semua. Kasih yang sempurna semua tak terima dari Dia, bukan karena kita baik, cuma karena Tuhan sayang. Ini Dia mau pulihkan orang, kong Dia layak dan for Dia pambo Bapa. Ayo angkat tangannya. Bapa dari yang terminta, waktu terjadi pasti mendapat, tak begitu pintu kong Dia buka, lantaran Yesus Bapa yang kekal. Nyanya Dia sedia, kita berjalan cuma tak sendiri. Dia selalu mau jaga patoran, lantaran Yesus Bapa yang kekal. Kita ulang kembali pujian ini dari awal ya adik-adik semua. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna semua tak terima dari Dia, bukan karena kita baik, cuma karena Tuhan sayang. Ini Dia mau pulihkan orang, kong Dia layak
adik-adik semua nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini, walau dengan bahasa mendadak. Lantaran Yesus, Bapa yang kekal. Nyanda ya sebia, kita berjalan cuma pasang diri. Dia selalu mau jaga patoran, lantaran Yesus nama yang dia selalu mau jaga patoran. Dia selalu mau jaga patoran, lantaran Yesus Bapa yang sekali lagi dia selalu mau jaga. Dia selalu mau jaga patoran, lantaran Yesus Bapa yang kekal. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ayo orang sadayana kita muji Gusti Yesus ya. Ayo sama-sama joget yuk. Iya, ikutin Cici ya, ikutin kita semua ya. Iya. Sekarang kita pakai bahasa Sunda. Mari sama-sama katakan. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, naja salengkai. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Lagi ya, urang ulang mundur, urang ulang mundur, urang ulang ngejat, najan salengkai. Ayo goyang. Tetap ngiring Gusti, ayo muji Gusti, salalamina. Ayo. Mungkarama anu di sawarga, abdi sejabakti kamangana. Mungkarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, abdi sejabakti kamangana. Mungkarama anu di sawarga, abdi setia. Benar ya. Abdi moal mundur, abdi moal ngejan, najan saleng. Balak yo. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Lagi urang-urang mundur, urang-urang mundur, urang-urang ngejat, najan saleng. Ayo, hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salalamina. Lagi mungkarama, mungkarama anu di sawarga, abdi sejabati kamangana. Mungkarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, abdi sejabati kamangana. Mungkarama anu di sawarga, abdi setia. Sekali lagi ya, abdi mau mundur, abdi mau mundur, abdi mau ngejat, najan salengkai. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Lagi urang-urang mundur, urang-urang mundur, urang-urang ngejat, najan salengkai. Ayo ngiring Gusti, ayo muji Gusti, salalamina. Ayo ngiring Gusti, ayo ngiring Gusti, ayo muji Gusti, salalamina. Sekali lagi, ayo ngiring Gusti, ayo ngiring Gusti, ayo muji Gusti. Muter ya, salalamina. Jiralu, joget yuk sama-sama kita joget. Ayo teman-teman di rumah juga joget, joget, ya joget. Yo dari awal katakan nyender, nyender ning sisi sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi sopo, nyender ning Gusti. Hadap sana yo. Nyender, 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 nyender ning Gusti. Balik, nyender.
lagi untuk menyembah Tuhan. Tetap bangkit berdiri, jangan duduk. Kita akan mengangkat pujian dari bahasa Nias pada saat sore hari ini. Yesus Raja, aduh, sana sai hora gufefu, ya ya zondoro gaya ita, balala saiku kenama. Lagi dari awal. Yesus Raja, aduh, sana sayuro gufeku, ya ya jondoro gaya ita, bala saiku kenama. Lagi angkat tangannya. Yesus Raja, aduh, sana sayuro gufeku, ya ya jondoro gaya ita, bala saiku kenama. Daya jondoro gaya ita, bala saiku kenama. Sekali lagi angkat kedua tangannya. Daya jondoro gaya ita, bala saiku kenama. Kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, merdeka. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah Immanuel Kids yang jagoan, hebat, dahsyat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, siapa yang hari ini, pagi ini tadi ya pas waktu pujian penyembahan semangat semuanya. Iya dong, harus berkobar-kobar semangatnya. Kenapa? Kita di bulan ini, walaupun ini udah lewat sih ya 17 Agustusnya, tapi kita di bulan ini merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia kita yang tercinta. Ya, yang keberapa? Yes, 76 tahun. Wow, sudah cukup tua ya, luar biasa pokoknya. Semakin jaya ya bangsa Indonesia kita. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Ci mau kita semua nyanyi sedikit aja lagu 17 Agustus tahun 45. Kalian tahu semuanya kan? Tahu ya, walaupun udah hampir setahun kita nggak sekolah di sekolah beneran ya, walaupun online, tapi Hece mau kita mengingat-ingat lagi ya, supaya kita semangat lagi ya di tahun ini ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya bangkit berdiri, terus badannya harus tegap ya. Nyanyinya harus dengan semangat ya, dengan suara yang keras. Oke, bareng-bareng ya, nyanyi ikutin ya. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih ditanggung badan. Sampai situ aja. Gimana? Kalau misalnya di kata-kata itu dikatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Coba sekarang bilang sama-sama sama Cici ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. 1, 2, 3. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, silakan duduk lagi adik-adik semua. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Kalau
Indonesia ini sudah 76 tahun ya. Dulunya kita dimerdekakan gitu ya. Para pahlawan-pahlawan kita sudah membantu kita ya. Sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari apa? Penjajah-penjajah yang menjajah setiap rakyat Indonesia. Yang melakukan hal yang tidak adil lah pokoknya buat setiap warga Indonesia. Tapi hari ini sudah 76 tahun kita dimerdekakan ya. Jadi jangan lagi mau dijajah, oke? Sama juga seperti kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita dulunya, adik-adik, kalau kita dulunya kita hamba dosa, kita hidupnya berdosa, kita nggak punya harapan, tapi setelah kita percaya sama Tuhan Yesus yang memerdekakan hidup kita. Kita dari yang tadinya hamba dosa, akhirnya sekarang menjadi hamba kebenaran. Itu karena Tuhan Yesus yang memerdekakan setiap kita. Oleh sebab itu jangan mau kita hidup lagi di dalam dosa. Jangan lagi kita mau hidup terikat lagi oleh dosa. Karena kita sudah merdeka. Merdeka. Oke, pagi hari ini Cici mau membawakan beberapa tokoh Alkitab di mana mereka itu adalah pahlawan. Kalau dulu yang memerdekakan, membantu untuk Indonesia merdeka ini adalah banyak sekali pahlawan ya. Tadi waktu KL pertama kali ya, udah sebutkan ada beberapa pahlawan ya. Ada siapa aja, Patimura ya. Dia dari Ambon, dia tentara Ambon, sudah berjuang secara luar biasa ya untuk supaya Indonesia ini bisa merdeka. Pahlawan itu luar biasa banget adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tahu arti dari pahlawan itu apa sih? Pahlawan itu adalah seseorang yang rela berkorban, seseorang yang mau berjuang, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Sama seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dahulu kala. Nah, di Alkitab juga banyak sekali pahlawan-pahlawan iman adalah orang-orang yang mereka beriman sama Tuhan, tapi juga di dalam keseharian mereka, di dalam mereka kepercayaan mereka sama Tuhan, mereka juga berjuang, mereka juga rela berkorban, mereka juga melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Cici yakin kalian pasti tahu setiap pahlawan-pahlawan yang akan disebutkan pagi hari ini ya. Yuk kita mau belajar sama-sama. Pahlawan yang pertama, Cici mau kalian yang tebak. Dia adalah seseorang yang sangat pintar, dia berhikmat. Ada beberapa orang yang berhikmat di dalam Alkitab ya. Terus dia memiliki banyak sekali pengetahuan. Dia dipercayakan oleh seorang raja ya. Terus yang paling luar biasa tuh yang paling kita mau pelajari pagi hari ini adalah dia adalah seseorang yang selalu rajin berdoa. Ayo siapa? Dia juga terkenal dengan ceritanya yang selalu berhubungan dengan singa. Wah, pasti kalian udah bisa tebakan siapa? Betul sekali, namanya adalah Daniel ya. Kalau kalian baca di kitab Daniel, nanti kalian baca di rumah ya. Daniel itu adalah seseorang yang percaya sama Tuhan. Dia taat dan suka berdoa. Setiap hari Alkitab mencatat dia 3 kali berdoa dalam sehari. Tidak pernah terlewatkan, tidak pernah miss. Bukan doa makan, doa tidur, doa bangun tidur ya. Bukan adik-adik, beda. Ini doa benar-benar khusus. Berdoa 3 kali bersekutu dengan Tuhan. Nah, di zaman itu seperti adik-adik tahu ada seorang raja namanya Raja Darius. Raja Darius ini dia memerintahkan supaya semua orang yang ada di kerajaan kerajaan Darius itu semuanya harus menyembah dia. Harus tidak boleh menyembah siapapun, tidak boleh menyembah Tuhan, hanya boleh menyembah raja saja. Saat itu Daniel, orang yang percaya Tuhan, Daniel punya ketaatan yang luar biasa sama Tuhan. Dia nggak takut sama manusia, padahal dia tahu bahwa hukumannya apa? Akan dimasukkan ke gua singa bagi siapapun yang tidak mau menyembah kepada raja. Tapi akhir dari cerita ini adik-adik, Daniel tetap berkokoh, berteguh hati tidak mau menyembah raja. Sampai akhirnya dia dihukum, dia dimasukkan ke gua singa. Tapi luar biasanya karena penyertaan Tuhan, karena buah dari ketaatan Daniel, buah dari doa Daniel. Tahu nggak adik-adik? Gak ada satupun singa yang menggigit Daniel. Justru kayaknya ya di dalam situ singa-singanya itu pada
manja-manja kali ya sama Daniel kali ya. Pas Danielnya masuk gitu ya, kebayang gak sih singa-singanya tuh kan biasanya harusnya langsung nerekam gitu ya, karena singanya kelaparan mungkin gak dikasih makan berhari-hari. Tapi di dalam cerita ini dikatakan bahwa Daniel itu tidak ada luka apapun, selamat pokoknya. Bayangkan aja gimana jadinya ya. Gak mungkin di dalam situ Daniel berkelahi sama singa ya, ngebunuhin singa gak mungkin. Tapi karena ada kuasa Tuhan Yesus yang bekerja, saat itu akhirnya Daniel diselamatkan. Dan luar biasanya karena hal itu akhirnya raja baru menyadari bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup. Makanya mulai saat itu raja menyuruh semua warganya, semua rakyatnya menyembah Allahnya Daniel, Allah yang hidup. Keren gak? Keren banget. Dengan taat, dengan ketaatan, dengan tekun berdoa, Daniel bisa menjadi seorang pahlawan. Di mana dia bisa membawa semua orang yang ada di kerajaan itu bisa percaya sama Tuhan. Hanya karena ketaatan dan dia tekun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Ya adik-adik ya, jadi pelajaran pertama, pahlawan itu yang kita belajar dari Daniel adalah pahlawan itu harus taat ya, dan juga harus tekun berdoa. Cici yakinnya setiap kita ini pasti bisa jadi pahlawan. Bagi siapapun ya, di dalam keluarga, terus di dalam sekolah kita bisa jadi pahlawan. Nah dari Daniel ini, kisah Daniel, pahlawan itu yang kita ambil adalah pahlawan, seorang pahlawan dia harus bisa berdoa dan dia harus taat kepada perintah Tuhan. Nah yang kedua, yaitu tokoh yang namanya juga sangat terkenal sekali ya adik-adik ya. Dia ini menurut Cici sih tokoh yang keren. Dia sabar banget gitu ya. Dari awal prosesnya dia tuh menyakitkan. Kalau misalnya adik-adik menempatkan diri sebagai tokoh ini, mungkin adik-adik udah yang kayak gimana ya, kayaknya udah gak akan ada harapan hidup. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain di balik setiap proses itu. Namanya adalah Yusuf. Tahu ya? Yusuf ya, tahu ya? Yusuf itu anaknya siapa coba? Anaknya Om Yakub dan Tante Rahel. Kalau kalian boleh baca di dalam Kejadian mulai dari pasal yang ke-37. Ya, kalau kalian penasaran, gimana sih ceritanya tuh Yusuf tuh secara lengkap gimana? Mulai dari Kejadian pasal 37 sampai akhir kalian baca itu semuanya kisah Yusuf ya. Nah, Yusuf ini dia tuh Cici bilang sedih banget. Kenapa? Karena dia punya banyak saudara, tapi saudara-saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Kenapa? Karena papanya Yusuf ini memanjakan Yusuf. Papanya Yusuf ini seperti pokoknya selalu membela Yusuf, memberikan semuanya buat Yusuf gitu. Jadi kakak-kakaknya ini pada iri semua karena Yusuf ini anak bungsu ya. Kakaknya pada iri semua sampai akhirnya satu kali waktu kakak-kakaknya ini punya rencana untuk menjual Yusuf adik-adik. Gimana coba perasaan kalian ya, coba kalian bayangkan ya. Kalau misalnya kalian seorang adik, seorang anak, kakak kalian gitu, kakak kandung kalian tuh menjual kalian. Tanpa sepengetahuan orang tua kalian. Wah, sakitnya itu luar biasa banget, pasti nusuknya dalam banget. Dijual, udah dijual, tadinya mau dibunuh bahkan. Tapi akhirnya jadinya cuma dijual. Nah, sebenarnya lebih sakit ya kalau dijual ya, karena udah benar-benar gak dihargai segala macem lah pokoknya. Nah udah dijual, dibelilah si Yusuf ini. Dia dibeli untuk menjadi seorang budak, istilahnya kayak pembantu lah. Dimana di rumahnya yang namanya Om Potifar. Adik-adik pasti sering dengar ya, Potifar ini ya. Nah lucunya adik-adik ya, si Yusuf ini ya, kalau di dalam Alkitabnya sih, di dalam cerita firman Tuhan nggak pernah disebutkan Yusuf ini bersungut-sungut ya, enggak. Tapi luar biasanya Yusuf tetap sabar, walaupun dia udah dijual gitu ya, terus dia dibeli sebagai budak, dibeli sebagai seorang pembantu, tetap aja Yusuf selalu sabar gitu ya. Nah di rumah Om Potifar ini lucunya dia ini dipercayakan untuk istilahnya tuh ngatur semua lah
kebutuhan yang ada di rumah itu. Jadi Yusuf ini bukan hanya sekedar pembantu, tapi dipercayakan lebih lagi. Gitu, keren banget ya. Tapi setelah dia ditempatkan di situ, ternyata dia difitnah lagi. Oleh siapa? Oleh istrinya Om Potifar. Gimana? Akhirnya gara-gara si Yusuf ini difitnah, dikata-katain gitu ya. Jadi Om Potifar ini bilang kalau si Yusuf ini tuh nakal gitu sama dia, sama istrinya ini, sama Om Potifar. Nah, si Yusufnya ini lari gara-gara dia nggak mau berbuat dosa, tapi difitnah kalau Yusuf ini sudah mencelai si istrinya Om Potifar. Wah, Om Potifarnya marah. Sampai akhirnya Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Padahal Yusuf tidak berbuat apa-apa. Masukin ke penjara adik-adik, pas masuk penjara dikirain Yusuf ini mau diapa-apain gitu ya. Tahu-taunya sama kepala penjaranya Yusuf dipercayakan lagi. Hebat gak? Di sini kelihatan banget penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi Yusuf. Ya adik-adik ya, yang paling Cici mau pelajari dari kehidupan Yusuf adalah dia memiliki hati yang sangat kuat. Walaupun dia udah diperlakukan seperti itu, dijual, terus difitnah, dimasukin ke penjara lagi, tapi Yusuf selalu tetap sabar, ya, nggak pernah ada sungut-sungut keluar dari mulutnya. Hebat banget Yusuf itu. Sampai akhirnya justru Tuhan selalu mempercayakan dia. Di penjara pun juga seperti itu. Sampai akhirnya Yusuf akhirnya dipanggil ke istana raja. Untuk apa? Untuk menerjemahkan mimpi. Jadi saat itu Firaun tuh sedang bermimpi. Dan Firaun tuh, Raja Firaun saat itu memerintahkan untuk coba kumpulin dong orang-orang yang bisa menerjemahkan mimpi, mengartikan mimpi. Dan saat itu Yusuf lah yang terpilih. Dan hanya Yusuf saja yang bisa mengartikan mimpi dari Firaun tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya karena Firaun melihat bahwa Yusuf adalah orang yang sangat hikmatnya itu daripada Tuhan, kebijaksanaannya juga daripada Tuhan, maka dari itu dia diangkat menjadi penguasa juga di Mesir. Bayangkan adik-adik, dari seseorang yang dijual, difitnah, kemudian masuk penjara gitu ya, sampai akhirnya dia dipanggil ke istana raja untuk menjadi penguasa. Wow, itu luar biasa banget. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa banget. Dan dia tuh dikasih kuasa atas seluruh tanah Mesir adik-adik oleh Raja Firaun. Firman Tuhan katakan bahwa Yusuf ini akan dijadikan sebagai seorang pemimpin, ya, dan juga akan menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi pada saat kelaparan, hanya di Mesir saja yang ada banyak makanan. Jadi dari bangsa-bangsa lain mencari keselamatan, maksudnya mencari makan gitu ya, supaya mereka bisa makan, mereka bisa tetap hidup. Hanya dari Mesir saja, dan itu dikuasai, dipimpin oleh seorang Yusuf. Hebat banget pokoknya. Yusuf ini termasuk pahlawan yang luar biasa, dan kesabarannya itu yang harus kita pelajari. Jadi dalam hal, kalau misalnya adik-adik mau menjadi pahlawan ya, bukan hanya tekun berdoa, bukan hanya taat kepada perintah Tuhan, tapi kita juga harus memiliki hati yang kuat, hati yang sabar. Kalau misalnya kita mengalami banyak sekali masalah gitu ya, kita harus tetap sabar, selalu bersyukur. Maka kita memiliki hati sebagai seorang pahlawan seperti Yusuf, ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah Daud. Wah, adik-adik pasti tahu ya, Daud ini memiliki iman yang luar biasa sama Tuhannya. Terbukti pada saat Daud itu mengalahkan Goliat. Daud itu dikatakan di firman Tuhan itu adalah seorang yang kecil ya. Sedangkan Goliat itu adalah raksasa yang besar. Di saat orang lain yang gagah perkasa menolak untuk melawan Goliat, si Daud yang kecil ini dia berani maju untuk melawan Goliat. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan nama Tuhan Yesus. Karena kepercayaannya dia yang luar biasa, dia bilang, aku membawa kuasa Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Dia tuh ngalahin Goliat pakai apa coba? Bukan pakai pedang, bukan pakai bom ya.
Itu masih gampang ya, kalau misalnya pakai bom juga udah langsung meledak. Tapi bukan pakai senjata-senjata itu, tapi cuma pakai batu doang. Kalian, kalau misalnya kalian pernah main gitu ya, main-main lempar-lempar batu. Nah Yusuf tuh kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya ketapel gitu ya. Tapi kalau dulu tuh kayak di putar-putar kayak gini baru dilempar. Kalau secara, coba adik-adik pikir ya, kira-kira batu itu bisa gak sih matiin orang? Apalagi seorang raksasa tuh bisa gak sih? Mungkin aja bisa ya. Tapi kalau misalnya kita pikir benar-benar raksasa cuman mati sama batu, kayaknya agak gimana gitu ya. Raksasa matinya harusnya sama pedang. Tapi kenapa bisa? Karena tidak ada yang mustahil kalau misalnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat itu Daud membawa nama Tuhan. Dia bilang dengan kuasa Tuhan. Akhirnya raksasa itu, si Goliat itu mati. Hebat banget. Yang kita mau pelajari dari Daud, Daud adalah seorang pahlawan yang luar biasa, adalah dia berani melawan musuh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Kita perlu banget punya hati yang percaya penuh sama Tuhan. Kalau misalnya kita mulai ngelihat keadaan mulai panik nih, wah kacau nih, wah sakit atau apapun gitu ya. Aduh kayaknya udah mulai keluarga tuh udah mulai gak enak gitu ya. Ekonominya juga udah mulai turun, terus mama papa juga mungkin sering berantem gara-gara pekerjaannya sulit gitu ya. Atau ada yang dikeluarin dari pekerjaan, pokoknya banyak sekali masalah di keluarga adik-adik. Yuk adik-adik mau sama-sama bilang dalam hati, aku percaya Tuhan Yesus pasti sanggup menolong. Aku percaya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup aku. Dia pasti akan menolong kehidupan aku. Adik-adik perlu banget punya kepercayaan yang seperti itu. Seorang pahlawan, kita pelajari ya, seorang pahlawan harus punya ketaatan sama Tuhan, harus tekun berdoa. Kemudian tadi pahlawan itu harus apa lagi adik-adik? Pahlawan itu harus sabar, memiliki hati yang kuat. Dan yang ketiga dari Daud kita belajar pahlawan itu harus berani melawan musuh, berani melawan hal-hal yang menakutkan hidup kita dengan nama Tuhan. Karena kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Yang terakhir ya adik-adik, yang terakhir, adik-adik udah pasti tahu dong siapa pahlawan yang terakhir. Dia adalah siapa? Ya, Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita itu, wah bukan pahlawan lagi ya dia ya. Dia itu semuanya lah di dalam kehidupan kita. Kepahlawanannya itu dilambangkan dengan apa? Dengan kasih sayang dan pengorbanan di kayu salib untuk setiap orang berdosa. Bayangkan aja Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan. Dia gak berdosa sama sekali, tapi dia rela. Dia mengasihi semua orang berdosa. Dia gak mau orang berdosa itu mati. Dia gak mau semua orang berdosa itu masuk neraka. Dia gak mau. Yang dia inginkan adalah semuanya diselamatkan. Dengan cara apa? Dia harus mati di kayu salib. Berkorban, mengorbankan dirinya. Supaya kita semua ini yang berdosa bisa merdeka. Hidup merdeka daripada dosa. Itulah pahlawan sejati Tuhan Yesus kita. Ia juga melalui kepahlawanannya, melalui setiap apapun yang Tuhan Yesus perbuat, Ia ingin kita semua anak-anaknya juga melakukan hal yang sama. Membagikan kasih itu kepada semua orang. Bukan hanya yang percaya ya, tapi yang tidak percaya siapapun, bahkan setiap musuh kita. Kasihilah mereka semua seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saya, mengasihi adik-adik semua. Pahlawan yang luar biasa, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang yang mencintai kita, tapi mengasihi musuh kita, orang yang tidak menyukai kita. Ataupun orang yang mungkin kita pun juga asing terhadap mereka. Dengan cara apa adik-adik ya? Kita bisa mengasihi mereka. Bisa jadi hal yang paling simpel kita bisa lakukan adalah dengan cara berdoa. Berdoa buat keselamatan mereka, orang-orang yang berdosa. Berdoa supaya mereka juga bisa diampuni. Berdoa juga supaya mereka bisa kenal sama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jadi pagi ini kita belajar bagaimana menjadi pahlawan. Adik-adik bisa menjadi pahlawan pastinya di dalam keluarga adik-adik, di sekolah. Sekarang udah mulai sekolah ya, offline ya.
Nah, adik-adik juga bisa jadi pahlawan di sana dengan cara apa? Tadi jadi berkat. Adik-adik perlu melakukan perintah Tuhan. Adik-adik perlu berdoa kepada Tuhan, memiliki hati yang sabar, ya, hati yang kuat. Kalau misalnya ada teman yang jahil sama adik-adik, jangan adik-adik langsung membalas. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengasihi dia. Balaslah kebaikan dengan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Doakan dia supaya hidupnya dia bisa berubah. Ya adik-adik ya, jadi kita semua ini adalah pahlawan. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang justru enggak jadi berkat buat orang lain. Hidup kita malah jadi omongan orang lain. Karena apa? Karena mungkin kita bertindak sembrono, kita suka berkata-kata kasar, atau mungkin aja nanti ada orang, ih anak itu kok ke gereja ya, tapi kok di rumah hidupnya kayak gitu ya, males-malesan, terus suka ngomong kasar, udah gitu gak mau bantuin orang tua. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Tapi biarlah kita menjadi pahlawan iman. Bukan hanya percaya sama Tuhan, tapi kita juga mau melakukan setiap perintah Tuhan. Kita juga mau tekun berdoa, dan kita juga mau belajar untuk mengasihi orang lain. Amin. Amin. Merdeka. Jangan mau lagi kita dijajah oleh dosa. No kepada dosa ya. Kita sudah memerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke. Semuanya berdiri. Yuk. Cici gak akan kasih ayat hafalan ya buat kalian semua ya. Tapi selalu ingat bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan iman ciliknya Tuhan ya. Jadi kita perlu membanggakan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada jadilah berkat, jadi terang ya buat banyak orang. Supaya orang lain, anak-anak lain juga mau percaya sama Tuhan Yesus. Oke, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan kalau kami bisa merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus dalam bangsa kami menghadapi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bekerja Tuhan saat ini memulihkan setiap kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, semuanya Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Tuhan berkati, berikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan-keputusan mereka Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga Tuhan bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau menjadi pahlawan-pahlawan iman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang membanggakan Engkau dan orang tua kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh memberitakan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, pakai mulut kami, pakai pikiran kami, setiap tingkah laku kami, pakai setiap kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan Tuhan tolong mampukan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Untuk mereka bisa menaati setiap perintah-Mu Tuhan, mereka bisa tekun berdoa. Mereka juga bisa bersabar Tuhan di dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi dan keluarga mereka hadapi. Mereka juga bisa berani Tuhan Yesus untuk mereka berani untuk melakukan kebenaran Tuhan walaupun mereka harus berkorban, harus sakit Tuhan. Tapi mereka berani untuk melakukan kebenaran karena itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir Tuhan, biarkan mereka Tuhan, ajarkan mereka untuk bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kasih Tuhan bisa nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan sekali lagi. Tuntun setiap kami, bimbing setiap kami Roh Kudus. Kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tutup Tuhan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye. Ya adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Menceritakan tentang apa? Ayo, ingat enggak? Ada berapa
tadi pahlawan, berapa pejuang iman yang disebutin? Udah ditunjukin jarinya, udah ada 5 ya? Iya ada 5. Yang pertama tadi siapa? Ya, tante sebut aja ya. Ada Daniel, ada Yusuf, ada Yesus. Ya, adik-adik, jadi inti firmannya tadi mengajarkan kita bahwa setiap kita itu bisa menjadi pejuang iman dari saat ini. Oke adik-adik, jadi jangan ragu untuk menjadi pejuang iman. Oke, dari saat ini kita harus belajar menjadi pejuang iman. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu itu tertanam dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Immanuel Kids minggu depan. Oke adik-adik, bye-bye. Hop. Tunggu ya dek.